Hai, selamat datang di podcast LTD. Jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial dari kelas kita sendiri. Mau tahu nggak nih siapa? Ayo pasti udah pernah kenal loh, kita kenal sih. Oke, jadi boleh kita langsung kalian perkenalkan diri kalian. Halo, nama saya Rafael Pranggosida sebagai ketua kelas. Nama saya Zahra Lesyuk Syahira sebagai seksi kebersihan. Jadi kita di sini mau ngapain nih, Bi? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita bakal langsung aja masuk ke pertanyaannya. Oke. Yang pertama, sebagai seksi kebersihan, kita masih ada orang-orang yang tidak ingin masuk jaga tiket. Nah, menurut kalian gimana? Coba ayah dulu sebagai seksi kebersihan gimana pendapatnya? Menurut saya emang ada beberapa oknum yang susah diatur meskipun mereka sudah dikasih tugasnya masing-masing tetap tidak mau menjaga. Nah, kalau menurut pandangan saya sih, kalau tiket itu kan merupakan suatu aturan yang dibuat oleh kesepakatan kelas untuk membersihkan kelas. Kalau mereka susah buat piket, bagaimana mereka mematuhi aturan yang lainnya? Itu cerminan mereka juga. Oh gitu ya. Oke, Rafael sebagai ketua kelas. Ketua kelas itu kan tugas itu mengatur kelas ini ada kelas kondusif kan. Tapi kan mereka sendiri tidak bisa. Nah, bagaimana tanggapan Anda untuk menyikapi hal tersebut? Oke. Sebenarnya kami sudah capek seharian, tenaga. Iya. Kayaknya ya emang baru kelas kepala sih. Oke. Jadi kalau menurut kalian itu melanggar sila Pancasila. Kalau ada sila tidak, mungkin ini melanggar peraturan saja gitu. Peraturan yang tidak tertulis ya. Ya. Oke. Tapi kalau menurut kalian ada kan di UUD yang Enggak tidak tertulis dong, nanti tertulis itu. enggak yang tidak tertulis. Gimana ya? Berhubungan ya. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan kedua. Oke, Rafael sebagai ketua kelas, bagaimana cara menyikapi orang-orang yang sering masuk ke gate? Aduh, kalau itu mungkin nggak kapasitas kita ya, itu kapasitas berbeda ya. Tapi kan, kalian sebagai ketua kelas, kalian harus mengatur teman-teman kalian agar teman-teman kalian tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang besar. Nah, karena kesalahan mereka kan masuk ke mereka ini bisa masuk ke ruang mereka. Nah, menurut tanggapanmu itu salah kalian atau salah mereka? Berarti sini kita nggak bisa nyalain siapa-siapa ya, karena tergantung diri sendiri masing-masing. Karena yang berbuatnya siapa, yang salahnya siapa. Jadi tergantung diri mereka sendiri. Oke, jadi bagaimana upayanya agar mereka bisa tobat? Hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Hanya mungkin kalau misalnya mereka itu sudah diberi apa namanya suatu Ujangan. suatu apa namanya itu suatu surat peringatan yang berat mungkin dari SP2 mungkin itu mungkin mereka sudah kapok, tapi kalau misalnya udah kapok juga itu ada bisa gimana ya? Aduh, untuk SP3 mungkin bisa di drop out ya, tapi itu Drop out dari sekolah ini ya. Pertanyaan terakhir untuk pertanyaan ketiga. Oke, jadi hal ini berhubungan dengan hal yang terus dilakukan yaitu tentang masalah ruang kelas ya. Oke, jadi menurut kalian sebagai ketua kelas dan seksi kebersihan, terutama untuk menjaga fasilitas di sekolah ini, kita pasti kebutuhan ruang kelas itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan kebersihan kayak sapu, pelan, dan sebagainya. Kalau kalian itu gimana sih, kenapa orang-orang itu nggak mau bayar uang kelas padahal mereka punya duit kayak orang kalian masih nggak mau uang tapi itu biar saya saja menjawab karena di sini tidak ada bendahara, saya yang mewakili untuk menjawab itu. Sebenarnya uang kas itu pertama-tama kita mengeluarkan biaya itu sekitar 5.000 per minggu. itu yang paling meringan. 5.000 per Anak SMA segitu, Ya. menurut saya ya itu dari Karena pendapat saya 5.000 per minggu itu lebih mudah ditagih daripada 15.000 per bulan. Iya, soalnya nih kalau uang kas itu awalnya karena kita tuh juga perlu kayak perlengkapan kelas seperti alat kebersihan, kipas ataupun yang lainnya seperti AC kita juga perlu. ya pokoknya keperluan kelas. Iya. Jadi akhir tahun keperluan kelas ya. Iya. Oke, kan seperti pada poin pertama saya membahas soal keperluan kelas.
hal itu ada solusinya nggak kalau bisa bayar uang kas? Sebenarnya bendaharanya itu udah tagi-tagi terus, tapi mohon kesadarannya ya guys ya, Sadar diri. bayar uang kas. Nah, Itu dengerin tuh. kalau misalnya kalian susah bayar uang kas, bagaimana kalian bisa membayar pajak nanti? Betul. Itu mencerminkan juga. Kalau tentang bayar pajak, tentang bayar pajak, kita sudah pajak itu. Apa? Kita sudah pajak itu. Kas tidak ada pajak, tapi tiket ada pajak. Pajaknya berapa tuh kalau beda? Jadi kalau mereka tidak piket, mereka denda setara 20 ribuan. Itu udah setara sih. Wah, Soalnya berapa? Mereka Iya. bayar uang kas. Oke. Tapi kalau misalnya ini kan pengen kita mengenai pelajar pajak. Itu pelanggaran pajak. Itu saja pertanyaan dari saya ya, karena kalau buat saya sih udah cukup pertanyaan, tapi kalau buat Kimora ada pertanyaan lagi nggak? Aduh, pertanyaan bombastis saya. Buat siapa? Aduh, kenapa? Jadi ketua kelas kurang ada. Ada apa ya? Ini saya. Ya udah, jangan lagi ada acara ini ya. Jangan Maaf ya. editor cut ya. Sebenarnya saya ada alasan. Saya dari pertama itu sebenarnya saya dari kelas 9 itu jadi ketua. Nah, saya tuh jadi ketua tuh nggak mau jadi yang terlalu tegas banget. Kenapa begitu? Anda udah ciri khas apa? Iya, karena Sabar. saya pengen bawa santai aja begitu, tapi mereka aja seperti itu. Sebenarnya saya tuh sayang banget sama mereka. Tapi ya gimana lagi ya, kok disayang-sayang malah makin gelunjang. Yuk. Nih, untung aja ada wakilan selalu. Selalu itu apa? Selalu ada buat dia. Iya. Terima kasih pada. Terima kasih pada Bu Bella. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, sebelum kita mengakhiri acara ini, aku ingin bertanya kepada kalian, apa sih pesan kalian untuk podcast kali ini? Kesannya urus kelas ini. Ya udah. Pesannya. Mulai dari apa ya? Iya. Kesan-kesannya kita diundang di podcast ini. Sebenarnya senang sekali karena ini podcast yang sangat besar. Oh, benar. Iya, kita dibayar di sini 2 juta loh guys. Tambahan ya, harus tambahin ini. Uang saya tambahin ini saya. Rela-rela tambahin. Lera-lera ini nih dia lewatin basket. Oh my god, gitu ya. Iya. Itu kan kesannya nih. Kesannya apa nih buat pemirsa yang ada di rumah? Pesannya buat kalian semua, terutama buat anak-anak kelas ini, lebih patuh lagi. Dengerin apa kata-kata yang urus kelas, karena kita juga capek juga, karena ada rasa capeknya, ada rasa suka dukanya gitu. Jadi gini perasaan. Curhat dikit lah. Sebenarnya ngurus kelas itu gampang. Gampang. Ya, gampang. Tapi Kalau misalnya tergantung di dalam orangnya. Iya, di dalam kelasnya ada siapa. Gitu ya. Oke, makasih untuk kehadiran di sini. Boleh dong kita salaman. Oke, terima kasih untuk Rafael dan terima kasih juga untuk Ini mana boleh kita salaman? Astagfirullahaladzim. Oke, jadi sebelum kita benar-benar belajar ini, kita punya jargon nih. Kalau kita bilang podcast RBI, kalian jawabnya BRBBS, oke? Alright. Oke, oke. Kita mulai ya. Oke, udah kita mau jadi. Oke, 1, 2, 3. Podcast RBI.